Saya Afif Hadi Saputro dari SDN Ketangi Rejo 2. Saya Sati Rulianti dari SDN Kejayan. Saya Zarotul Wahdania dari SDN Curah Duku 2. Saya Dwi Kristiana dari SDN Kejayan. Selamat menyaksikan. Sorry, Mas. Malam Pak Afif. Mari masuk Pak Afif. Ya Bu, terima kasih. Iya, silakan duduk Pak Afif. Ada apa ya Pak Afif? Oh ya, ini loh Bu. Rencananya setelah ini saya mau melakukan uji Bu terhadap rekan saya. Tadi beliau sudah menelpon saya dan meminta waktunya. Katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Bu. Oh, baik Pak Afif. Saya di sini akan melakukan observasi ya Pak Afif mengenai proses kucing Pak Afif dengan beliaunya. Ya, dengan senang hati Bu, karena ini akan membantu saya nantinya dalam mengembangkan kemampuan kucing saya Bu. Sebelum dimulainya proses kucing, Pak Afif mau menggunakan penilaian apa ya Pak dalam proses kucing ini? Ya, siap. Yang bagaimana Bu ya? Jadi begini, nanti saya akan menilai Bapak Afif ya. Rubrik penilaian kucing, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan kucing sesuai dengan prinsip kucing? Begitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan kucing. Apakah Bapak berkenan? Ya, apa Bu? Monggo. Kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan kucing Pak? Ya, saya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing saya ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Pak Afif. Nanti saya akan membantu untuk mengamati Pak Afif dalam kucing ya. Ya Bu, agar kemampuan kucing saya nanti ini juga bisa meningkat Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Oh, nanti saya lebih fokus untuk mengamati pada kompetensi tersebut ya Pak. Ya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan, Bapak ingin seperti apa ya Pak? Saya bisa memfasilitasi kucing saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensinya sendiri Bu. Baik Pak Afif, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan kucing. Semangat ya Pak Afif. Ya Bu, semangat. Assalamualaikum Pak Afif. Ya, waalaikumsalam Bu Ada. Iya Pak Afif, bolehkah saya meminta waktunya sebentar nggih? Saya mau bercerita atau sharing sebentar terkait apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak Afif. Baik Bu Ada, apa yang mau Bu Ada ceritakan? Begini Pak Afif, akhir-akhir ini saya merasa murid saya yang bernama Yanto itu selalu menjadi pemicu keributan di dalam kelas. Entah kenapa ketika dia masuk dalam kelas itu menjadi suasana kelas itu selalu ramai dan tidak kondusif begitu Pak Afif. Padahal anak-anak sebelumnya itu juga biasa-biasa aja mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi ketika Yanto masuk ke dalam kelas, murid-murid anak-anak yang lain itu merasa takut kepada Yanto, begitu Pak Afif. Ya, jadi menurut Bu Ada itu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Jadi saya tentunya pastinya mengharapkan solusi ya Pak Afif dari permasalahan murid saya Yanto ini. Jadi nanti setelah obrolan ini berakhir, saya tuh menemukan pencerahan atas masalah saya itu. Menurut Bu Ada, hal apa saja yang membuat Yanto itu selalu berbeda? Nah, betul Pak Afif.
dia masuk ke dalam kelas, terus pertama dia itu ikut pembelajaran itu tidak bisa diatur. Entah kenapa dia seperti menolak, sering memberontak seperti itu Pak Afif. Kalau diatur itu dia semakin membangkang anaknya itu. Terus kalau dinasehati itu dia tidak mau, jadi menunjukkan penolakan yang besar yang itu kepada saya, begitu Pak Afif. Terus dengan ekspresinya itu juga yang itu menunjukkan ketidaksukaan seperti itu. Oh gitu ya. Apa saja yang dapat Ibu lakukan agar Yanto ini bisa bersikap lebih baik lagi? Gimana kalau menurut saya Pak Afif ya, kalau yang itu saya panggil ke ruangan saya coba berbicara dari hati ke hati, mencoba mencari solusi apa sih yang menjadi kendala atau sehingga anak ini menjadi seperti itu, begitu ya Pak Afif ya. Bagaimana kalau menurut Pak Afif? Ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang buat Yanto itu menjadi murid yang susah? Nah ini Pak Afif, saya mendapatkan informasi banyak baik dari teman ataupun tetangganya Yanto. Itu menurut cerita teman-temannya Yanto itu merupakan anak yang berpenuh. Jadi keluarganya itu maaf tidak utuh karena ada permasalahan sesuatu dalam keluarganya, sehingga Yanto ini tidak ikut salah satu di orang tuanya, malah ikut ke tantenya Pak Afif. Jadi mungkin salah satunya seperti itu anak ini, sehingga kurang perhatian atau memang membutuhkan banyak kasih sayang yang di umur atau fasenya Yanto ini memang memerlukan pengawasan yang lebih ya Pak Afif ya. Ya Bu, betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali informasi dari teman-teman Yanto akan sangat membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan Yanto. Iya. Sekarang begini Bu. Jadi sekarang apa yang Ibu rencanakan untuk menyelesaikan masalah Yanto ini? Nah, saya pastinya akan memanggil Yanto seperti tadi Pak Afif, mencoba berbicara, terus kemudian saya akan melakukan teknik tugas kepada Yanto. Saya mencoba untuk membuat Yanto itu menjadi santai dan menyelami apa sih yang keinginan Yanto butuhkan itu bagaimana, sehingga dia bisa mengeluarkan ke saya dari unek-uneknya Yanto tadi itu. Saya bisa mencari jalan tengah ya Pak Afif ya, ketika di saat keluarganya berpenuh ataupun dia membutuhkan kasih sayang lebih, itu jadi dia menginginkan bisa jadi saya akan mencoba menjadi orang tua kedua di sekolah ini. Jadi Yanto tidak kekurangan lagi kasih sayang. Bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Nah, ketika saya menjadi pengganti atau menjadi orang tua kedua Yanto ini, saya berkomitmen akan terus memberikan perhatian yang lebih ke Yanto, tapi tidak meninggalkan perhatian saya ke murid-murid yang lain. Nah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan keluarga ya. Semoga Pak Afif ya. Terima kasih atas sesi curhat apa ya, sudah meluangkan waktunya Pak Afif untuk mendengarkan unek-unek saya. Semoga nanti saya proses nanti ke Yanto itu berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Afif atas bantuannya. Sama-sama Bu. Nah, Pak Afif, bagaimana keadaan Pak Afif setelah melakukan coaching tadi, Pak? Nah, alhamdulillah Bu, proses coaching tadi sudah selesai dan berjalan dengan lancar Bu. Nah, bagaimana tadi Bapak merasakan pada saat melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah sudah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Terus apa lagi, Pak? Ini Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta itu Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah ya Pak Afif ya. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan kita. Saya melihatnya sudah bagus Pak dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching
tadi Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam proses uji untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Pak. Ya Bu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya. Ada lagi yang mau dibicarakan Pak? Sepertinya sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan diskusi kita hari ini ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.